Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang solat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai dengan pagi ini Allah masih panjangkan umur kita sehingga kita bisa sama-sama beribadah di lapangan ini. Kiranya semua amal ibadah yang sudah kita tunaikan dari masa kanak-kanak dulu hingga hari ini diterima oleh Allah dan bisa membuat kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang solat Id rahimakumullah, bahwa kita berada saat ini dalam bulan yang sangat mulia. Ramadan lebih mulia daripada bulan Zulhijjah karena Ramadan berisi dua hal. Satu, Ramadan satu-satunya yang di dalamnya berpuasa satu bulan penuh. Tidak ada dalam bulan selain Ramadan. Yang kedua, adanya nama Ramadan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 disebut sendiri oleh Allah. Tidak ada nama selain Ramadan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Sidang solat Id rahimakumullah, maka bulan termulia kedua dalam Islam sesudah Ramadan adalah bulan Zulhijjah ini. Karenanya patut kita syukuri bahwa kita disampaikan Allah umur kita ke dalam bulan ini. Kenapa? Karena dalam bulan ini saja yang Allah Subhanahu wa taala berkenan sekaligus mensyariatkan 5 macam bentuk ibadah. Tidak ada bulan-bulan lain selain dalam bulan Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sekaligus 5 macam ibadah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang solat Id rahimakumullah, yang pertama, bahwa Allah mensyariatkan rukun Islam yang terakhir, yaitu ibadah haji, disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Allah memberi peluang kepada nabinya untuk bisa berhaji pada tahun terakhir beliau hidup di muka bumi, yaitu tahun ke-11 Hijriah. Dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan Nabi sehingga disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Karena para sahabat akan berpisah dengan Nabi selama-lamanya, dan Nabi akan berpisah dengan dunia selama-lamanya pada tahun itu juga. Sidang solat Id rahimakumullah, berhaji boleh 2 modelnya, boleh 5 hari, boleh 6 hari. Kalau kita berhaji 5 hari disebut dengan nafar awal. Kalau kita berhaji 6 hari disebut dengan nafar tsani. Maka kalau jamaah haji berangkat lalu pulangnya lama, bahkan sampai 40 hari, itu bukan hanya untuk berhaji. Berhaji cuma 5 hari atau 6 hari. Selebihnya adalah untuk beribadah secara khusyuk, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang solat Id rahimakumullah, yang kedua disyariatkan oleh Allah pada tanggal 9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Puasa Arafah ini hanya dikerjakan oleh umat Islam yang tidak berada di Arafah, yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan yang berada di Arafah, maka mereka tidak berpuasa. Dalam hal ini Nabi SAW ketika sedang berwukuf, diberikan oleh salah seorang istri beliau susu 1 gelas, beliau minum untuk menunjukkan bahwa orang yang berwukuf jangan berpuasa di padang Arafah. Sidang solat Id rahimakumullah, Nabi sangat berharap umat beliau bisa berpuasa tanggal 9 Zulhijjah itu, oleh karena memang dijanjikan 2 tahun dosa berturut-turut diampuni, semua bentuk dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Dosa besar At-Tahrim ayat 8, taubat nasuha. Dosa kecil 2 tahun, sanatun madiyah wa sanatun baqiyah, tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, diampuni. Itu bukan hal yang ringan. Tanpa kita bertobat gugur
seluruh dosa kecil selama 2 tahun hanya dengan berpuasa sunat 1 hari, yaitu hari kemarin. Semoga semua kita orang-orang berpuasa pada hari kemarin. Kemudian Allah mensyariatkan pula pada tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah syariat berupa takbir secara berjamaah yang ditunaikan setiap kali selesai solat fardu secara berjamaah, dimulai tanggal 9 Zulhijjah, diakhiri sesudah asar tanggal 13 Zulhijjah, mengumandangkan asma Allah ke angkasa di seluruh muka bumi, di mana ada umat Islam di situ dan di mana ditunaikan solat fardu berjamaah. Tidak ada agama lain yang mengagungkan asma Allah sedemikian rupa kecuali agama Islam. Karena Islam itu yang datangnya dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada dan diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Alhamdulillah sampai hari ini kita istiqamah dengan keislaman kita. Dan mari kita tingkatkan kualitas keislaman kita dengan menambah pengetahuan agama kita. Karena hanya dengan banyak mengetahui aturan agama membuat kita makin taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Id rahimakumullah, yang keempat ibadah ditunaikan pada pagi ini. Salat Id yang diakhiri dengan khutbah Id. Maka bagi kita menunaikan salat Id itu sudah jadi kebutuhan. Sungguh pun dilihat dari segi hukum pelaksanaan hanya sunnah muakkadah, tidak fardu sebagaimana salat yang 5 kali sehari semalam. Akan tetapi sungguh pun begitu, Nabi menunaikan, para sahabat menunaikan, tabi'in menunaikan, para ulama menunaikan. Makanya itu jadi kebutuhan kita. Selain daripada beribadah, kita bisa bersilaturahim dikala kita saling bertemu untuk salat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu yang terakhir, ibadah kelima yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan setahun sekali adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah salah satu di antara 2 bentuk ibadah yang Allah menyebutnya seiring sejalan dengan ibadah salat dalam Al-Quran. Tidak ada ibadah lain selain 2 macam ibadah ini. Pertama, ibadah zakat. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah. Diseiring sejalankan zakat dengan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Orang Islam kalau sudah salat jangan sampai tidak berzakat. Supaya bisa berzakat jangan hidup miskin. Karena zakat itu rukun Islam. Bagaimana mau menegakkan rukun Islam dalam diri sendiri kalau miskin? Supaya tidak miskin, maka umat Islam harus mengamalkan ayat idza faraghta fansab. Bila selesai ini kamu kerjakan lagi yang lain yang juga produktif. Jadi umat Islam tidak mengenal hidup berleha-leha, bersantai ria. Umat Islam itu adalah orang-orang yang produktif menurut kitab sucinya kalau diamalkan. Lalu ibadah kedua yang diseiring sejalankan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dalam Al-Qur'an adalah ibadah kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah semata-mata untuk mencari ridha Tuhanmu dan juga berkurbanlah untuk mencari ridha Tuhan. Maka di dalam surat Al-Hajj yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, bahawa hewan kurban itu dijadikan Allah sebagai bagian dari syiar agama Allah. Lalu kita selalu diberi hewan kurban itu setiap tahun, tidak pernah punah dari muka bumi, selalu ada sampai hari kiamat. Karena hewan itu adalah media untuk bisa kita beribadah setahun sekali. Kemudian sebenarnya berkurban kita menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Egois, sombong, bakhil, tidak peduli batasan halal dan haram. Itu sifat-sifat binatang. Itu yang kita sembelih setiap tahun agar makin bisa kita menghilangkannya dari jiwa kita. Karena tidak layak kita kemudian meniru pula apa yang ada pada hewan berupa sifat-sifat negatif itu. Diajari kita oleh Rasulullah akhlakul karimah, dan untuk itu beliau diutus
Semua ibadah harus bermuara kepada perbaikan akhlak, sehingga dengan begitu tercapailah tujuan dari keutusan Rasulullah. Tidak boleh beribadah targetnya pahala. Pahala cuma side effect bagi setiap ibadah, bukan target. Adalah keliru besar. Orang Islam bila beribadah targetnya pahala. Beribadah itu harus tampak perubahan pada sikap mental, pada tutur kata. Terlihat, begitu pula pada perbuatan. Kalau kemudian taat beribadah, rajin beribadah, bahkan berhajinya sudah lebih dari sekali, berumrahnya sudah sangat sering, namun masih saja tidak hirau batasan halal dan haram, terutama dalam mencari rezeki, ketahuilah ibadah-ibadah itu tidak mencapai target, hanya sekedar dapat side effect saja. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama secara khusyuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan doa kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.